Halo kalian semua, semoga kalian sehat selalu dan diberi rizki yang melimpah. Di sini Korban Film akan merangkum alur film Enbo yang berjudul Spirit of the Amazon yang menceritakan petualangan seorang anak membebaskan desanya dari kutukan. Mau tahu kelanjutan film ini? Tarik slow. Film diawali dengan seorang gadis pemburu bernama Enbo yang saat itu ia baru berusia 13 tahun. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah pemburu terhebat di Amazon. Namun dengan cerobohnya dia malah terperangkap di jebakan yang ia buat sendiri. Scene berganti di desa Kandamu, yaitu desa di mana Enbo tinggal. Terlihat kepala suku bernama Huarinka sedang bersama anaknya Zumi. Mereka bersedih karena desanya mendapat kutukan. Lalu ayahnya ingin menjadikan Yumi sebagai kepala suku dengan alasan kondisi kesehatan ayahnya semakin hari semakin memburuk. Tapi Zumi ingin menolaknya karena ia masih ragu. Namun setelah diyakinkan oleh Mama Koni, akhirnya Zumi pun mau menjadi kepala suku. Kembali ke Enbo, tak beberapa lama datanglah pria yang bernama Atok. Ia malah membuli Enbo dan mengatakan bahwa Enbo bukanlah anak dari Huarinka dan Mama Koni, melainkan hanya anak asuh. Bukannya membantu, ia malah meninggalkan Enbo dengan sebelah pisau yang ditancapkan di pohon itu. Pada hari di mana saat Zumi akan peresmian menjadi kepala suku, Zumi pun merasa kesal karena Enbo tidak kunjung keluar dari hutan. Terlihat Enbo pun kesulitan meraih pisau tersebut. Lalu ia dikagetkan dengan kedatangan 2 ekor hewan yang menyebutkan bahwa ia adalah roh pendampingnya bernama Dilo dan Faka yang akan membantu Enbo menyelamatkan desanya dari kutukan. Tapi Enbo tidak mempercayai jika mereka nyata dan mengatakan kalau semua yang dia lihat hanya halu. Saat Dilo melepas tali yang menggantung Enbo, saat itu juga Enbo percaya jika mereka benar nyata. Di scene lain di desa Kandamu, Zumi telah resmi diangkat menjadi kepala suku. Namun Enbo tak kunjung datang menemui Zumi. Sampai akhirnya Enbo datang dan mengatakan kepada Zumi dan semua orang di sana bahwa ia telah menemukan roh pemandu yang akan menyelamatkan desa mereka. Namun saat Enbo memanggil kedua roh tersebut, Faka dan Dilo malah lari ketakutan karena mereka dikejar oleh roh jahat. Dan hal itu pun dianggap Zumi dan orang-orang di sana mungkin hanya halusinasinya Enbo saja. Hey, you two! Get out here! Namun beda halnya dengan Mama Koni. Jika ia mempercaya Enbo telah menemukan roh pendampingnya, Enbo merasa sedih dan masuk ke hutan menuju pohon kesayangannya. Ia menangis hingga kehabisan air mata. Di saat bersamaan Dilo dan Faka mendatanginya. Enbo pun menanyakan kemana mereka pergi. Dilo dan Faka pun tidak bisa menjawabnya karena hal itu bisa saja membahayakan diri mereka. Namun ada hal yang lebih membahayakan, yaitu corona. Lalu Dilo dan Faka menyuruh Enbo untuk menemui Motilo Mama. Bergegas Enbo pergi meminta izin kepada Zumi untuk mencari Motilo Mama agar desanya terlepas dari kutukan roh jahat. Namun hal itu ditentang keras oleh Zumi dan menyuruh Enbo tetap berada di desanya. Di sini diperlihatkan Mama Koni sedang menghibur Enbo dan menceritakan tentang kisah kehidupan ibunya, tapi malah mulai larut dan Mama Koni akan menceritakannya lagi di keesokan harinya. Pagi pun tiba, Enbo mengajak Zumi untuk mendengarkan cerita Mama Koni tentang ibunya Enbo. Setelah memasuki kamar Mama Koni, seketika Enbo bersedih melihat Mama Koni telah tak bernyawa. Koni, please don't leave me. Namun di sini Atok menyalahkan Enbo bahwa ia dan rohnya telah membunuh Mama Koni. Dengan sedih, Enbo pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Atok memberitahu Zumi
bahwa Enbo adalah roh jahat yang membawa kutukan di desanya. Namun Zumi tak mempercayainya karena mereka berdua besar bersama-sama. Lalu Atok pun meminta izin kepada Zumi untuk menangkap Enbo. Namun Zumi melarangnya berkali-kali, tetapi Atok tidak memperdulikan perintah Zumi dan tetap pergi mencari Enbo. Saat Enbo menangis di bawah pohon, tiba-tiba kaki Enbo digigit seekor kura-kura kecil. Enbo merasa bahwa itu sebuah tanda dari Motilo Mama. No, you don't. Kembali ke Zumi yang meminta izin kepada ayahnya untuk mencari Enbo dan menghentikan Atok. Keesokan harinya, Zumi dan kedua penjaganya memulai pencarian di dalam hutan. Scene berganti ke Enbo yang penasaran karena melihat asap hitam pekat di area tengah hutan. Lalu ia mencoba mendekatinya. Sesaat Faka dan Dilo ingin menyusul Enbo. Mereka melihat asap tersebut berubah menjadi corona dengan mata merah menyala. Setelah Enbo mendekati sumber asap tersebut, ia melihat banyak mesin-mesin besar dan orang-orang yang sedang menambang emas di sana. Sesaat kemudian Enbo didatangi seorang kepala penambang yang mengeluarkan cahaya merah dari matanya yang membuat Enbo hampir terhipnotis. Dengan sigap Dilo segera menolongnya. Ternyata pria tersebut adalah Corona yang menyuruh asap hitamnya mengejar mereka. Untungnya mereka semua terjatuh di dalam sungai yang menghentikan asap itu berhenti mengejar. Saat perjalanan Enbo sudah lumayan jauh. Tiba-tiba Enbo diculik seseorang saat sedang minum air di sungai, yang ternyata dia adalah Atok. Tapi saat sudah terlepas dari ikatan, Enbo mencoba memanah Atok. Namun sayangnya panah Enbo meleset. Lalu Enbo berlari menaiki pohon berharap Atok tidak dapat menemukannya. Tapi ternyata Atok sudah berada tepat di depan Enbo. Namun sesaat setelah itu gempa terjadi yang mengakibatkan Enbo terjatuh ke sungai, serta Atok yang terjatuh ke tanah dan tak sadarkan diri. Di sini ternyata Enbo diselamatkan oleh kura-kura kecil yang sempat bertemu dengan dirinya di tengah hutan. Bit me? Lalu dia pun dituntun di suatu tempat yang indah, yang ternyata tempat itu adalah di mana keberadaan Montilo Mama berada. Sontak Enbo merasa senang karena telah menemukan Montilo Mama. Montilo Mama! Serta Montilo Mama memberitahu dia adalah harapan satu-satunya untuk mengusir kutukan itu dengan cara menancapkan pedang suci batu bulan ke akar pohon kesayangannya. Namun untuk mendapatkan pedang suci, Enbo harus menagih gunung berapi yang dijaga raksasa besar bernama Palehu, serta memberikan oleh-oleh berupa pohon manis. Sesaat Atok tersadar dari pingsannya, dia ditemui oleh kepala tambang itu dan mengajak ia bekerja sama. Singkat cerita, saat Enbo sudah berada di gunung berapi dan beristirahat, dia ditemui Dilo dan Faka yang akan membantu membawakan pohon manis untuk Palehu. Di lain scene, ternyata Zumi bertemu dengan Atok serta kepala tambang bernama Cornelis yang berpura-pura sebagai peramu obat kepada Zumi agar mudah mengambil alih desa serta mengetahui lokasi tambang emas. Saat mereka hampir sampai tujuan, di situ Faka merasa kelelahan. Sontak kereta yang membawa pohon manis lepas tak terkendali. Untungnya kereta itu berhenti tepat di bibir jurang. Sesampainya di tempat Palehu, Enbo meminta pedang suci tersebut dan akan memberinya pohon manis sebagai imbalan. Setelah Enbo mendapatkan pedangnya, sontak tempat itu dipenuhi lahar panas. Lalu mereka meminjam kipas Palehu untuk digunakan kabur dari tempat itu dengan imbalan 10 pohon manis. Singkat cerita, saat kipas ditumpangi Faka, kipas tersebut tak dapat menahan mereka bertiga. Sontak Faka mendorong kipas itu agar Enbo dan Dilo selamat. Setelah mereka terbang menuju desanya, mereka berdua terjatuh menabrak pohon. Seketika disusul Faka yang jatuh di antara mereka berdua. Yang ternyata Faka selamat dengan menaiki kereta yang membawa pohon manis, serta terjebak di dalam lubang yang menyebabkan Faka terhempas.
Kemudian saat Enbo ingin menancapkan pedang itu ke pohon kesayangannya, tiba-tiba Zumi datang menemui Enbo dan menceritakan bahwa ada dukun yang dapat menyembuhkan ayahnya. Setelah mengajak ke rumah Zumi, ia diperkenalkan oleh Tuan Cornelis. Seketika itu Enbo takut dan pergi dari sana dan mengatakan kepada Zumi kalau Cornelislah kutukan itu. Namun Zumi membantahnya dan menyuruh Enbo pergi selamanya. Saat mengetahui Enbo berlari, Atok pun bergegas menemui Cornelis. Ia pun kaget mengetahui bahwa Cornelis adalah Corona. Saat itu Atok coba melawannya, namun Cornelis dengan mudah mengalahkannya. Kemudian Atok berlari dan menemui Enbo yang sedang berada di pohon kesayangannya. Ia mengatakan bahwa benar Cornelis adalah iblis jahat yang membawa kutukan di desanya itu. Atok merasa menyesal dan meminta maaf kepada Enbo bahwa selama ini dirinya menuduh Enbo jahat dan menyadari jika Enbo benar memiliki roh pendamping. Di sisi lain, Cornelis pun mempengaruhi ayah dan Zumi untuk memberitahu di mana tempat tambang emas itu berada. Setelah Enbo menancapkan pedang suci tersebut, tidak terjadi apa-apa. Namun setelah ia meneteskan air mata, disitulah ibu Enbo muncul. Ibu Enbo bernama Lisini. Kemudian Faka serta Dilo memberikan anak panah emas itu ke Lisini. Lalu Lisini menjambi-jambi anak panah tersebut dengan kekuatan rohnya, serta memberikan ke Enbo. Ready for what? Di sisi lain, saat Zumi terhipnotis, mengajak semua penduduk untuk bersujud kepada Cornelis si dukun ajaib. Saat pekerja tambang hampir mendekati desa Kandamo, semua pekerja pun diusir oleh Lisini dengan kekuatan gaibnya. Secara tiba-tiba, Lisini pun muncul di hadapan Cornelis dan mengatakan bahwa kamu adalah Will yang dulu pernah aku tolong. Namun Will telah dirasuki roh jahat. Cornelis pun merasa tidak nyaman dan mengubah wujudnya menjadi iblis serta menyandera Zumi. Kemudian Enbo menaiki sebuah pohon dan akan memanah iblis tersebut. Namun Enbo malah ditantang oleh iblis itu bahwa dirinya hanyalah seorang bocah yang tidak bisa memanah. Seketika dengan bantuan Lisini yang melebur menjadi satu dengan anak panah itu berhasil melesatkan panahnya tepat di dada iblis. Seketika Zumi tersadar kembali. Di saat itu Lisini dan Will menemui Enbo dan mengatakan bahwa mereka sudah berbeza dunia. Di akhir film kita diperlihatkan Lisini dan Will kembali melebur memasuki pohon kesayangan Enbo itu. Dan film pun selesai.